Halo, selamat malam teman-teman. Aku Reza dan kali ini aku bakal ngerjain soal statistik nih teman-teman. Oke, jadi dari data yang sudah diberikan atau soal yang sudah diberikan padaku, langkah pertama yang harus aku lakukan ialah aku ngurutin dulu nih datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi di sini aku udah urut nih dari 40, 50, 60, 70, 80 hingga 90 nih teman-teman. Nah, terus dari data-data ini data 40 muncul sebanyak 8 kali. Jadi aku tulis di sini teman-teman frekuensinya. Data 40 muncul sebanyak 8 kali. Data 50 muncul sebanyak 15 kali. Data 60 muncul sebanyak 13 kali. Data 70 muncul sebanyak 15 kali. Data 80 muncul sebanyak 5 kali, serta yang terakhir ialah data 90 muncul sebanyak 4 kali. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, jadi XI di sini ialah jumlah data, sedangkan frekuensi ini adalah banyaknya kemunculan data dalam data tersebut nih teman-teman. Kita lanjut ya ke soal yang pertama, yaitu mencari mean atau rata-rata. Di sini udah ada rumusnya, yaitu rumus rata-rata yaitu sigma FI dikali XI dibagi FI, atau frekuensi dikali jumlah data dibagi frekuensi dibagi total frekuensi ya teman-teman. Sekarang kita balik ke sini nih ya. Jadi langkah pertamanya kita kaliin dulu nih FI dikali XI, data dikali frekuensi. 40 dikali 8 sama dengan 320, 50 dikali 15 sama dengan 750, 60 dikali 13 sama dengan 780, 70 dikali 15 sama dengan 1050, 80 dikali 5 sama dengan 400, dan yang terakhir ialah 90 dikali 4 sama dengan 360 nih teman-teman. Nah, terus kita total dulu ya. 8 kita cari dulu total frekuensinya, oke? 8 ditambah 15 ditambah 3, 13 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 4, totalnya ialah 60. Maaf bila 60. Nah, terus kita total juga nih data di sampingnya. 320 ditambah 750 ditambah 780 ditambah 1050 ditambah 400 dan ditambah 360 sama dengan 3660 nih teman-teman hasilnya. Nah, terus kita beralih nih ya ke rumus yang sebelumnya. Jadi sigma FI dikali XI udah ketemu ya hasilnya, yaitu 3660, maaf. Jadi kita tulis ya di sini sigma FI dikali XI ialah 3660 dibagi FI, yaitu total frekuensi ini yang jumlahnya ialah 60 ya teman-teman. Nah, setelah ini kan kita bagikan 3660 dibagi 60, hasilnya ialah 61 nih teman-teman. Jadi mean atau nilai rata-rata dari data ini ialah 61. Lanjut ke soal yang kedua. Jadi kita di sini disuruh nyari median atau nilai tengah dari suatu data tersebut nih ya teman-teman. Jadi di sini udah ada rumusnya nih. Rumusnya itu rumus median atau nilai tengah adalah X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 dibagi 2 nih teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita cari tahu dulu nih N itu adalah jumlah data nih ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini jumlah datanya kan 60. Jadi kalau 60 dibagi 2 sama dengan 60 bagi 2 kan 30. Jadi di sini kita tulis ini ya X 30. Oke? Ditambah sama X per X dalam kurung N dibagi 2, yaitu 30 dibagi 2 kan sama dengan 30, ditambah 1 jadi 31. Oke? Jadi di sini kita tulis X 30 ditambah X 31 dibagi 2 nih teman-teman. Nah, terus langkah yang kedua itu kita cari dulu, oke? Kita cari dulu X30 ini terletak pada data mana. Jadi kita hitung ya. 8 ditambah 15 sama dengan 23. Oke? Lalu 15 ditambah 13 sama dengan 36. Jadi
Kesimpulannya ialah data yang kita cari X30 ini ada di data ke 60, oke? Jadi di sini kita tulis nih X30 sama dengan 60, oke? Ditambah sama X31 juga 60 nih teman-teman. 60. Jadi 60 ditambah 60 dibagi 2. 60 tambah 60 kan 120, dibagi 2 aja itu hasilnya ialah 60. Jadi nilai tengah dari data ini atau median dari data ini adalah 60 ya teman-teman. Lalu kita berlanjut ke soal yang berikutnya, yaitu mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, soal itu paling gampang banget ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung lihat aja di sini. Kita bisa langsung lihat frekuensi atau nilai yang paling sering muncul di sini. Yang paling gede kan 15 tuh. Oke kan? Ada 8, 15, 13, 15, 5 dan 4. Nah, yang paling gede di antara ini kan 15. Tapi di sini 15-nya ada 2 nih teman-teman. Ada 50 dan juga 70. Jadi langsung aja kita tulis di sini modusnya, yaitu modusnya adalah 50 dan 70. Oke, teman-teman, kita beralih ke soal yang berikutnya, yaitu mencari simpangan rata-rata dari data tersebut ya teman-teman. Di sini udah ada rumusnya nih ya. Jadi rumus dari simpangan rata-rata itu sendiri ialah sigma Fi atau frekuensi dikali Xi min X bar yang telah dimutlakkan dibagi N atau jumlah data nih teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita harus cari tahu dulu nih data Xi min X bar yang telah dimutlakkan nih teman-teman. Oke. Jadi X itu sendiri adalah jumlah data, oke? Di sini misalnya jumlah datanya adalah 40 dikali X bar. X bar itu adalah nama lain dari min atau nilai rata-rata, oke? Jadi di sini kan min-nya sama dengan 61 nih ya. Jadi kita tulis saja nih di sini 6 X bar-nya 61, oke? Aku tulis ya di sini 61. Jadi 40 yang merupakan data 40 dikurangi 61 sama dengan 21. 50 dikurangi 61 sama dengan 11. 60 dikurangi 61 sama dengan 1. 70 dikurangi 61 sama dengan 9. Dan 60 dikurangi 61 sama dengan 19. Serta yang terakhir ialah 90 dikurangi 61 sama dengan 29. Nah, kalian pasti bingung kan ya, karena ini kan harusnya kan minus gitu loh ya. Kayak masa 40 dikurangi 61 hasilnya jadi 21 sih, kan harusnya kan minus 21 ya. Tapi di sini aku mau menegaskan kalau Xi min X bar ini telah dimutlakkan, yang artinya meskipun sebenarnya hasilnya negatif ya, itu akan berubah jadi positif semua nih teman-teman. Oke, paham kan ya sampai sini? Nah, setelah itu aku langsung berlanjut ke sini aja ya. Langsung berlanjut ke rumus aja nih ya. Jadi aku mau nulis di sini. Oke. Yang pertama ialah Fi. Fi dari data pertama ialah 8. Kita tulis di sini 8 dikali Xi min X bar yang dimutlakkan ialah 21. 8 dikali 21 ditambah 15 dikali 11. Ditambah 15 kali 11 ditambah 13 dikali 1. 13 kali 1 ditambah 15 dikali 9 ditambah 5 kali 19. Kita lihat ini aja ya teman-teman biar nggak bingung. Ditambah 4 dikali 29. Oke. Per atau dibagi dengan N, yang berumusnya tadi N adalah jumlah data. Jumlah data yaitu 60 ya teman-teman. Kita tulis di sini 60. Setelah itu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan keseluruhan data ini yang jumlahnya telah ketemu, yaitu 692 dibagi 60 tadi ya teman-teman. Dibagi 60. Dan hasilnya sama dengan 11,533. Jadi simpangan rata-rata dari data ini ialah 11,533 nih teman-teman. Setelah kita telah menjawab
soal dari simpangan rata-rata tadi, kita akan berlanjut ke soal selanjutnya, yaitu simpangan baku. Di sini udah ada rumus yang tertera, yaitu rumus dari simpangan baku yaitu akar sigma Fi atau frekuensi dikali Xi min X bar sama dengan tadi, tapi bedanya yang ini dikuadratkan ya teman-teman, terus dibagi dengan N atau jumlah data. Oke? Jadi langkah pertama kita harus cari tahu dulu nih. Kita harus cari tahu dulu Xi min X bar yang telah dikuadratkan. Oke? Jadi di sini kita langsung aja nih ya. Jadi di sini kan udah ada data yang tertera sebelumnya nih ya tentang Xi min X bar yang telah dimutlakan. Kita langsung pangkatin aja. Jadi 21 dikuadratkan yaitu jadi 441. 11 kuadrat jadi 131, 1 kuadrat yaitu 1, 9 kuadrat yaitu 81, 19 kuadrat yaitu 361, serta yang terakhir adalah 29 kuadrat yaitu 841. Nah, berlanjut ke rumus yang tadi nih teman-teman. Di sini kan rumus simpangan baku kan sigma Fi atau frekuensi dikali data yang tadi ya, Xi min X bar yang dikuadratkan, terus kan dibagi dengan N atau jumlah data. Kita langsung tulis aja di sini. Jadi frekuensi yang pertama ialah 8 ya. 8 dikali 441 ditambah 15 dikali 121 ditambah 13 kali 1 ditambah 15 kali 81 ditambah yang terakhir ditambah 5 dikali 361 serta yang terakhir ialah 4 dikali 841 nih teman-teman. Lalu setelah itu kita bagi dengan N atau 60 atau jumlah data tadi ya teman-teman. Nah, terus kita total dulu nih atasnya. Oke, 8 kali 441 ditambah 15 kali 121 dan seterusnya. Lalu ketemu hasilnya, jangan lupa pakai pangkat ya teman-teman, pakai akar maksudku, jangan lupa pakai akar ya. Jadi ketemu hasilnya adalah 11,732 dibagi dengan 60, yaitu totalnya ialah akar 195,533. Nah, setelah kita buatkan di sini hasilnya ialah 13,983 nih teman-teman. Jadi simpangan baku dari data tersebut ialah 13,983. Oke? Nah teman-teman, setelah kita telah mencari tahu dan menjawab soal tentang min, median, modus, simpangan rata serta simpangan baku, sekarang kita beralih ke frekuensi relatif nih teman-teman. Jadi kita akan mencari frekuensi relatif yang dimana rumusnya ialah Fi per N dikali 100%. Oke? Jadi Fi di sini ialah frekuensi ya teman-teman. 8. Contohnya kayak ini. Kita cari frekuensi relatif dari data 40 ya. Jadi 8 dibagi 60 dibagi N. Jadi frekuensi dibagi N. Jadi 8 dibagi 60 dikali 100%. Yang hasilnya ialah 13,33%. Oke? 13,33%. Sama nih teman-teman. Jadi kita cari data selanjutnya yaitu 50. Kita cari frekuensi relatif dari 50 yaitu 15 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 25%. Nah pokoknya caranya terus gitu ya teman-teman. Jadi seterusnya begitu, oke? Biar enggak satu. Oh ya, FYI kita hitungnya pakai kalkulator aja ya teman-teman, biar lebih cepat aja gitu. Soalnya kalau dihitung manual ini bakal ribet. 8,33% serta 6,67%. Oke. Nah, kita udah ketemu frekuensi relatifnya nih ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita udah nemuin frekuensi relatif dari data ini, kita akan diarahkan untuk mencari frekuensi relatif kurang dari serta frekuensi relatif lebih dari. Oke? Jadi cara bacanya begini. Di sini kan ada data 40, 50, 60, 70 hingga 90. Nah, cara bacanya gini. Frekuensi relatif yang kurang dari 40 ialah, nah kita cari tahu dulu nih teman-teman. Frekuensi relatif yang kurang dari 40, sedangkan 40 adalah bilangan yang paling kecil nih teman-teman. Bilangan atau data yang paling kecil, yang sebelum ini udah gak ada data lagi. Jadi kalau kita disuruh nyari frekuensi relatif yang kurang dari 40, maka jawabannya adalah gak ada. Jadi frekuensi relatif yang kurang dari 40 di sini kita kosongin aja, oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya.
Kita berlanjut ke data berikutnya ya, yaitu frekuensi relatif yang kurang dari 50. Nah, kita lihat nih teman-teman. Frekuensi relatif yang kurang dari 50. Yang kurang dari 50 kan berarti kan ada 40 nih. Ada 40. Di mana data 40 ini frekuensi relatifnya ialah 13,33%. Jadi langsung aja kita tulis di sini. Frekuensi relatif yang kurang dari 50 yaitu 13,33%. Oke. Nah, lalu selanjutnya sama nih. Caranya sama ya, teman-teman. Jadi frekuensi relatif yang kurang dari 60 ialah, kita cari lagi ya dari sini. Di sebelum 60 ini kan yang kurang dari 60 ini kan ada dua data nih ya, yaitu data 40 dan 50. Di mana frekuensi relatifnya merupakan 13,33 sama 25. Jadi, kalau kita mau mencari frekuensi relatif yang kurang dari 60, kita tinggal jumlahin aja ini yang di data yang frekuensi relatif dari data 40 sama 50. Jadi 13,33 ditambah 25 yang hasilnya ialah 38,33%. Nah, terus cara ini berlanjut ya teman-teman. Jadi misalnya sampai data 40 sampai data 90 nih ya. Di data 90 ini kita kan disuruh nyari frekuensi relatif yang kurang dari 90. Kita lihat di sini. Kan yang kurang dari 90 kan berarti semua kecuali 90, dari 40, 50, 60, 70 hingga 80. Dan di sini frekuensi relatifnya udah tertera ya teman-teman. Jadi kita bakalan ngejumlahin data ini dari 13,33, 25, 21,6, 25 serta 8,33, dan hasilnya bakalan ketemu 91,6%, teman-teman. Oke, bisa dimengerti kan? Lalu kita akan berlanjut ke frekuensi relatif yang lebih dari. Konsepnya hampir sama nih teman-teman, tapi beda cara hitungnya aja. Nggak beda cara hitungnya sih, cuman kita balik aja, oke? Ya, kan ini kan kalau yang tadi kan frekuensi relatif yang kurang dari, dan ini kita akan ngebahas frekuensi relatif yang lebih dari. Contohnya kayak gini. Frekuensi relatif yang lebih dari 40 ialah, kita lihat lagi di sini. Frekuensi relatif yang lebih dari 40 kan ada berapa data ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini kita jumlahin aja kelima frekuensi relatifnya mereka ini. 25 ditambah 21,6 ditambah 25 ditambah 8,33 ditambah 6,67, hasilnya sama dengan 86,6% nih. Kita jumlahin aja berikutnya sampai ke data ke 90 nih teman-teman. Nah, di data ke 90 ini kita kan disuruh nyari frekuensi relatif yang lebih dari 90, di mana 90 ini merupakan data yang paling notok besar ya teman-teman. Apa sih biasanya notok? Yang apa ya? Intinya udah paling terakhir. Udah paling besar lah ya, udah paling besar, udah paling terakhir ya teman-teman. Jadi, yang artinya frekuensi relatif yang lebih dari 90 yang merupakan data yang paling terakhir dan merupakan yang paling besar ini nggak ada teman-teman. Sama kayak konsepnya si 40 tadi, oke? Jadi di sini kita tulis nggak ada, oke? Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah caraku nyelesain soal dan data yang telah diberikan ya teman-teman. Aku harap kalian bisa ngerti dengan penjelasanku tadi. Thanks for watching and bye-bye.